Di tanggal 1 Januari 2008, seorang pemuda dibawa paksa ke tempat bekas pabrik oleh anak buah Henry. Pemuda ini adalah David. Dia adalah mafia penjual senjata internasional. Ia tahu jenis senjata yang ditodongkan kepadanya. Bahkan ia bisa hafal semua harga dan juga senjata yang digunakan oleh tentara-tentara Amerika untuk berperang di Afghanistan. Terus kenapa Devi dibawa paksa dan siapakah si Henry ini? Sebelum dilanjutkan, tarik mundur dulu ya guys ke tahun 2005, di mana Devi tinggal di kota Miami dan hidup berdua dengan istrinya di apartemen sederhana. Hari-harinya ia lalui menjadi seorang tukang pijat panggilan dengan bayaran $75 per jamnya. Untuk memperbaiki kehidupan ekonominya, ia nekat menghabiskan tabungannya untuk membeli spray premium dengan harapan ia bisa mendapatkan keuntungan lebih setelah menjualnya kembali. Namun sayangnya harapan itu tak berjalan mulus karena tak ada satupun yang membelinya. Suatu hari saat menghadiri acara pemakaman, David bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang bernama Ephraim. Sepulangnya David dari pemakaman, Ephraim mengajak David pergi untuk membeli ganja sebagai nostalgia karena dulu semasa kecil mereka berdua pernah ketahuan memakai barang haram itu di sekolah. Dalam perjalanannya, mereka berdua banyak bercerita mengenai masa kecil dulu, termasuk masa-masa saat mereka berpisah. Ephraim pun bercerita kalau selama ini ia ada di Los Angeles bekerja bersama pamannya menjadi penjual senjata online dari hasil sitaan pemerintah. Sayangnya pamannya membawa kabur uang modal hingga akhirnya Ephraim pun memutuskan akan tinggal di Miami untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Sesampainya di tempat yang dituju, karena penjual kenalannya tidak ada, ia akhirnya membeli kepada beberapa preman yang sedang nongkrong di sana. Sialnya, Ephraim malah ditipu dan diancam dengan senjata. Tak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan senjata otomatis miliknya. David pun dibuat terkejut dengan kelakuan temannya itu yang ternyata masih tidak berubah, masih barbar dan selalu berani dengan hal-hal yang negatif. Suatu hari, di sela-sela kosongnya panggilan, David menyempatkan waktu untuk mendatangi Ephraim di kantornya yang diberi nama AEY. Saat itu Ephraim terlihat sedang sibuk menelpon mengurusi segala pekerjaannya. David yang semakin penasaran kemudian bertanya mengenai bisnis yang sekarang dijalaninya. Dan karena teman dekat, akhirnya Ephraim mulai menjelaskan bagaimana ia dalam 2 bulan terakhir mendapatkan uang $200.000. Ephraim memperlihatkan sebuah situs bernama FitBizOp, semacam eBay tapi untuk membeli perlengkapan perang, dan ini terekspos untuk publik. Di dalamnya banyak kontrak militer Amerika yang siap ditenderkan untuk umum. Ephraim pun menjelaskan kalau ia hanya akan mencari tender kecil sehingga tidak terlalu banyak saingannya. Tapi walaupun kecil, ia pun menegaskan kalau tender dengan Pentagon dengan urusannya sudah jutaan dolar. Sebenarnya cara kerjanya simpel, seperti calo gitu. Ephraim hanya perlu mendapatkan tender dan mencari produsen senjata yang harganya cocok untuk memenuhi tender itu. Dan sepulangnya dari sana, ada istri David mengabarkan kalau dia hamil. Hal ini tentunya membuat mereka senang, tetapi di sisi lain juga membuat David bingung karena biaya mereka akan bertambah, sementara pekerjaannya sebagai terapis tidak cukup untuk membiayai seorang bayi. David pun curhat kepada Ephraim mengenai hal ini. Kasihan melihat temannya, akhirnya dia pun mengajak David untuk bekerja sama dengan keuntungan 30%. Dan Ephraim menjelaskan kalau bisnis ini akan berjangka panjang mengingat Presiden Amerika telah mengambil keputusan untuk berperang dengan Irak. David di sini sempat menolak guys karena dia dan istrinya
sangat menentang peperangan itu. Tetapi Ephraim terus menjelaskan kalau ini satu-satunya kesempatan untuk David memperbaiki ekonomi keluarganya. David pun akhirnya setuju dan berbohong kepada istrinya kalau ia akan bekerja sama menjual spray premium kepada instansi-instansi pemerintah dari relasi Ephraim. Sejak saat itu, selama hampir 6 minggu, David terus mempelajari mengenai dunia penjualan senjata, memahami merek senjata, model, beratnya, dan juga tempat produksi. Di sini tugas David dalam mencari tender kecil yang belum diambil perusahaan besar. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya David berhasil menemukan tender yang masih terbuka dan ia pun mulai menjalin kerjasama dengan para produsen senjata di Eropa Timur. Setelah tender itu berhasil, mereka meresmikan perusahaannya dan di sini Rapsuski, seorang pengusaha toko dry cleaning, mau menjadi investornya dengan keuntungan saham 25%. Itu juga dia mau karena tipuan si Ephraim yang berpura-pura jadi Yahudi dan Red mengira mereka menjual senjata dengan tujuan melindungi Israel dari musuh-musuhnya. Di sini sebenarnya David sudah mulai paham dengan sifatnya si Ephraim. Dia bisa menipu orang menjadi seperti yang dia inginkan hanya demi sebuah keuntungan semata. Pada suatu malam, tiba-tiba David mendapatkan telepon dari Kapten Santos yang berada di Irak. Ternyata kontraknya mengenai transaksi senjata Beretta disetujui dan tender kali ini sangat besar sekali untuk jumlahnya 10 kali lipat dari transaksi yang mereka dapatkan selama ini. Ephraim tampak sangat senang karena tentu saja keuntungan kali ini pasti akan sangat banyak. Begitupun dengan David yang begitu antusias karena tak pernah terbayangkan baru saja 2 bulan bekerja ia sudah mendapatkan uang sebanyak itu. Beberapa hari kemudian David mengabarkan kalau senjata Beretta dari Italia tak bisa dikirim ke Irak karena ada undang-undang baru. Ephraim yang saat itu latihan menembak dengan santainya kalau masalah itu mudah diatasi. Ia sudah punya solusi dan akan mengirimkan senjata lewat Yordania. Suatu malam, David dan sahabat-sahabat dekatnya sedang mengadakan acara makan malam dan salah satu temannya menanyakan tentang kerjasama David dan Ephraim mengenai spray-spray itu. Lalu sang temannya memperingatinya guys untuk berhati-hati karena dia mendengar kalau Ephraim pernah mencuri uang sebanyak $70.000 milik pamannya. Sementara yang David dengar sebaliknya, jadi pamannya lah yang mencuri uang. Namun pembicaraan itu tak berlangsung lama karena kemudian Ephraim tiba-tiba datang dan masuk begitu saja. Mereka pun berbicara di luar dan Ephraim mendadak panik karena ternyata Beretta mereka ditahan sama bea cukai Yordania. Hal ini juga terdengar sampai ke telinga Kapten Santos. Dia pun marah besar dan memutuskan untuk putus kontrak karena keadaan di sana sangat mendesak. Secara tak sengaja mendengar mengenai senjata yang mereka bicarakan. Dia pun menanyakan sama David mengenai pembicaraan itu dan David pun mengakui semuanya. Pada awalnya marah, tetapi setelah dijelaskan pelan-pelan kalau semua ini demi masa depan mereka, akhirnya meredalah emosinya. Karena sudah dalam keadaan darurat, daripada rugi mau tak mau David dan Ephraim harus ke Yordania langsung untuk mengurus semuanya sendiri. Mereka menemui beberapa preman yang punya kenalan di bea cukai dan menawarkan bayaran agar senjatanya yang ditahan bisa diurus. Setelah 3 hari menunggu, akhirnya senjata-senjata itu berhasil kembali. Sebenarnya Ephraim bukan hanya ingin senjatanya saja, tetapi ia juga ingin surat izin untuk menerbangkan senjata itu sampai ke Irak. Sayangnya mereka tak mau lagi berdebat dan malah menggunakan kepada seorang supir penyeludup untuk membawa senjata-senjata itu lewat jalur darat.
Dalam perjalanan itu, David terlihat kurang nyaman dan terus-terusan khawatir mengingat mereka akan menuju ke daerah konflik setelah semalaman berkendara. Saat pagi harinya, David pun terbangun dan mendapati kalau si supir sudah tidak ada di tempat. David pun turun untuk mencarinya. Saat itulah tak sengaja ia melihat mayat tergeletak dengan luka tembak. David panik dan langsung berlari menghampiri Ephraim, namun ia malah santai dan menjawab kalau hal itu sudah biasa terjadi di daerah perang. Belum juga reda paniknya, David tiba-tiba kembali melihat dua mobil datang lengkap dengan membawa pasukan bersenjata. Mereka berdua pun dengan terburu-buru menjalankan mobilnya dan untungnya si supir berlari menyusul sambil membawa bensin. Sekuat tenaga, Ephraim melajukan mobilnya sembari ditembaki oleh mereka. Sementara si supir berusaha untuk mengisi bensin sambil terus-terusan berteriak agar Ephraim cepat-cepat melajukan mobil itu. Di tengah kejar-kejaran entah kenapa tiba-tiba dua mobil yang menyerang mereka berhenti dan berbalik arah, dan ternyata mereka ketakutan sama helikopter tentara Amerika yang sedang berpatroli. Mereka pada akhirnya berhasil lolos dan selamat sampai di zona hijau. Di sana untuk pertama kalinya mereka bertemu dengan Kapten Santos. Kapten pun sangat bangga karena David dan Ephraim mampu menepati janjinya sekaligus berani melewati jalur segitiga hitam yang sangat berbahaya. Padahal kenyataannya mereka asal gas aja, gak tahu sama yaitu jalan yang mereka lewati tadi. Sore harinya mereka berdua kembali ke bandara dengan pengawalan serta membawa beberapa tas yang di dalamnya penuh dengan uang 3 juta dolar. Dengan uang yang mereka miliki saat ini, mereka masing-masing mampu membeli mobil Porsche dan membeli apartemen mewah. Keberhasilan itu dirasakan juga oleh Rap dan membuatnya kembali menambah dana investasi agar bisa menjalani tender-tender yang lebih besar. Kantor mereka juga kini pindah dan mulai merekrut beberapa pekerja baru agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak peluang untuk mendapatkan tender lainnya. Beberapa bulan kemudian anak David sudah lahir dan suatu malam ia pun menemukan satu tender yang membuatnya tertarik. Saat itu juga ia langsung memanggil Ephraim. Dalam tender itu tertulis kalau Pentagon ingin mempersenjatai militernya yang berada di Afghanistan. Pentagon membutuhkan 40.000 pesawat dan 100 juta amunisi AK-47 dan lain sebagainya yang berjumlah ribuan. Sebelum mereka mengajukan kontrak, tentunya mereka juga harus mencari barangnya dulu. Terlebih mencari 100 juta amunisi bukanlah hal yang mudah. Mereka berdua akhirnya pergi ke Las Vegas, di mana di sana ada pameran senjata dari setiap produsen militer yang ada di dunia. Setelah banyak pertanyaan, sayangnya tak ada satupun yang menyanggupi pesanan sebanyak itu. Dan kalaupun bisa, mereka harus menggabungkan seluruh produsen senjata dari seluruh dunia. Tetapi ada masalah lain lagi. Perusahaan Ephraim yang masih terbilang kecil tak akan mampu menghandle surat-surat izin ataupun banyaknya logistik yang dibutuhkan nantinya. Malam harinya, secara tak sengaja mereka bertemu dengan Henry Girard. Dia ini sama seperti Ephraim, seorang kontraktor senjata besar yang selama 20 tahun sudah malang melintang di bisnis jual beli peralatan militer. Dalam pertemuan itu, Henry mengatakan kalau dirinya sanggup memenuhi semua pesanan tender itu, termasuk 100 juta amunisi AK-47. Ia mempunyai kenalan di Albania, di mana di sana banyak gudang senjata yang sebentar lagi akan dibongkar karena Albania akan bergabung dengan NATO. Nah, di sini Ephraim juga bertanya dengan peluang bisnis sebesar itu, kenapa tidak dia sendiri saja yang mengajukan untuk ikut tender?
Ternyata hal itu tidak bisa dilakukan karena dia termasuk dalam daftar pengawasan teroris, sehingga tidak bisa melakukan transaksi sama pemerintah Amerika. Devi dan Ephraim sempat berdebat masalah ini karena pasti ada sesuatu yang membuat Henry masuk ke dalam daftar pengawasan sebagai teroris. Tetapi Ephraim yang sudah tergiur dengan hasilnya nanti serta kemudahan mendapatkan barang tidak peduli dan tetap meyakinkan David kalau ini kesempatan emas untuk mereka. Setelah mereka semua sepakat, akhirnya Henry pun memberikan kontraknya yang berada di Albania. Di sana mereka pun disambut baik dan diperlihatkan gudang penyimpanan persenjataan yang sama sekali belum pernah digunakan sejak era Soviet. Semua peluru dan juga peralatan yang dibutuhkan ada di sana, tersimpan rapi dalam puluhan kontainer. Semuanya juga masih berfungsi dengan baik, bahkan untuk memastikannya, Ephraim mencobanya langsung di belakang gudang. Setelah menunggu 5 bulan, akhirnya mereka berhasil memenangkan tender itu, dan karena ini tender besar, mereka harus lebih dulu menyiapkan data perusahaan untuk audit nantinya. Hal ini tentunya sangat melelahkan karena mereka harus mendata ulang setiap transaksi yang pernah mereka kerjakan. Selain itu juga mereka memasukkan beberapa perbankan dan beberapa laporan lainnya yang dibutuhkan. 2 minggu kemudian mereka pun dipanggil untuk melakukan wawancara. Saking gugupnya nih, mereka sempat-sempatnya mengganja dulu sebelum masuk ke ruang pertemuan. Sebenarnya pihak pemerintah sedikit ragu saat melihat pembukuan yang mereka berikan. Namun pada akhirnya mereka setuju karena ternyata kontrak harga yang mereka berdua tawarkan sangat murah dibandingkan yang lainnya. Bedanya aja ternyata sampai 53 juta dolar dari penawaran yang terdekat. Ephraim pun tentu saja kaget dan merasa rugi. Bayangin aja, selisih 53 juta dolar. Namun David menenangkan kalau harga segitu juga untungnya mereka dapatkan sudah banyak. Sebelum mengurus barang di Albania, David membuat surat perjanjian secara tertulis mengenai pembagian hasil 70-30 seperti kesepakatan awal dulu. Walaupun terlihat kurang suka, tapi akhirnya Ephraim menandatangani surat itu. Berangkatlah si David ini seorang diri dan mulai membongkar kontainer-kontainer yang berisi amunisinya. Dan disinilah masalah mulai terjadi karena ternyata peluru-pelurunya adalah buatan Cina, yang mana Amerika sedang ada embargo dari produk buatan Cina. Mereka berdua pun menelpon Henry dan protes mengenai hal ini. Namun Henry tidak peduli karena menurutnya ia hanya menyiapkan apa yang mereka minta tanpa mengajukan syarat-syarat apapun. Mengenai masalah buatan Cina, menurutnya itu adalah masalahnya dan lebih baik mereka berdua mencari solusi lain daripada menyalahkannya. 2 hari kemudian, Ephraim akhirnya datang langsung ke Albania dengan membawa sebuah ide yang ingin mengapak kembali amunisinya sehingga pemerintah Amerika tak akan tahu amunisi itu berasal dari Cina. Awalnya David tidak setuju karena berarti mereka telah melakukan sebuah kegiatan ilegal. Tapi lagi-lagi Ephraim tidak peduli. Menurutnya ide ini sudah yang paling bagus daripada harus melepas tender dan kehilangan uang ratusan juta yang sudah ada di depan mata. Dan lagi-lagi David pun terpaksa ikut dalam ide-ide itu, dan sopirnya yang bernama Baski mengenalkan kepada mereka Enver yang mempunyai pabrik pengemasan dalam tersebut. Pertemuan itu pun David menjelaskan kalau ia mempunyai 68.000 berisi peluru yang ingin dikemas ulang dengan kantong plastik. Enver pun di sini bertanya mengenai alasan kenapa peluru-peluru itu dikemas ulang. Ephraim hanya menjawab kalau ia ingin menghemat berat pengiriman.
Mereka pun sepakat dan pengemasan ulang 100 juta peluru dimulai oleh 50 orang pekerja. Mereka memindahkan setiap kotak bersih ke kantong plastik yang kemudian dikemas lagi dengan dus kertas, dan tepat di tanggal 8 Desember 2007 perusahaan mereka mengirimkan 5 juta peluru pertama kalinya, dan ternyata berhasil tanpa ada kendala apapun dicurigai oleh pemerintahan Amerika. Siang dan malam David terus sibuk mengatur pengemasan peluru. Tiba-tiba saja Avery menelpon dan mengutarakan kekecewaannya kalau ternyata Henry membeli peluru dari pemerintahan Albania dengan harga yang jauh lebih murah dari harga yang ditawarkan kepadanya. Ia pun berniat akan membatalkan transaksi dengan Henry. David yang tidak ingin ada masalah lagi menenangkan dan mencoba menjelaskan toh mereka juga sama-sama untung banyak dan gak ada yang dirugikan. Namun ternyata diam-diam Ephraim protes kepada Henry hingga akhirnya David lah yang menjadi tumbal akibat perbuatannya. Dia pun diculik dan sampailah ke cerita awal tadi. Henry pun mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari transaksinya yang sudah disepakati dari awal. Akibat kejadian itu, David langsung bergegas menyiapkan semua barang untuk pulang ke Miami dan mengundurkan diri karena merasa Ephraim sudah bertindak semaunya. Saat itulah ia juga mendengar dari Enfor kalau semua pekerja yang di sini belum pernah mendapatkan bayaran sepeser pun. Enfor juga mengancam akan dirinya sudah tahu maksud pengepakan ulang ini. Agar cepat beres, David hanya mengatakan kalau ia akan ke Miami dan kembali lagi seminggu kemudian. Ia juga memastikan sesampainya di Miami seluruh uang Enfor akan segera ditransfer. Sesampainya di Miami, dia langsung ke kantor dan protes mengenai tindakan Ephraim yang membuatnya hampir terbunuh. David sudah sangat kesal dan ia pun memutuskan berhenti dan meminta keuntungan yang 30%-nya. Tanpa diduga Ephraim menolak pembagian itu dengan alasan David belum menyelesaikan pekerjaannya. Surat pernyataan yang saat itu ditandatangani juga ternyata sudah hilang dan dibuang oleh si Ephraim. Beberapa minggu kemudian, saat sedang bersantai, tiba-tiba David mendapat telepon dari seorang jurnalis mengenai kasus perbuatan ilegalnya. Dan benar saja saat mereka keluar dari apartemen, mereka ditangkap dan ditemui FBI untuk diproses. Ternyata semuanya guys berawal dari Ephraim yang sakit hati karena tak dibayar dan langsung laporkan semuanya kepada pemerintahan Amerika. Setelah laporan itu, FBI langsung mengadakan penyelidikan secara besar-besaran dan menangkap Rams terlebih dahulu di salah satu tempat cuciannya. Ephraim dihukum 4 tahun penjara, sedangkan David dihukum 7 bulan menjadi tahanan rumah. Ia tetap melanjutkan kehidupannya menjadi seorang terapis seperti pekerjaan dulu. Suatu saat, David mendapat panggilan klien di sebuah apartemen mewah dan mengejutkannya klien tersebut adalah si Henry. Dia pun minta maaf atas semua kejadian kesalahpahaman waktu di Albania. Dia juga berterima kasih karena David tidak menyerawat nama Henry saat persidangan kasus waktu itu. Dan sebagai gantinya, Henry memberikan 30% dolar dengan total yang sama seperti harus dibayarkan Ephraim kepadanya. Dan alur cerita pun selesai. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel ini karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya.